cantik ini. Sprindik itu apa sih? Ada yang bisa jawab nggak? Silakan Pak. Pakai mic. Gak bisa jawab. Gak apa-apa. Mas Jiwo juga sering keliru. Apalagi cantik, Mas Jiwo aja kita maafin. Yang elek kayak Iki. Yang bisa jawab diwakilkan Pak Dalang saja, Pak ya. Oh, katanya teman saya dari Jember onde-onde, Pak. Onde-onde. Kalau benar. dari Ponorogo Ganongan, Pak. Itu satu kehebatan Indonesia. Orang Amerika bingung. Yang ada lubangnya kok ada gula di dalam. Pak. Tapi gini, sprindik ini kalau menurut saya Mas Bambang harus konsisten. Kita harus mengajar rakyat Indonesia konsisten. Sprindik keluar kan dibilang bocor. Berarti kan ini karena iklan tentang bocor lagi ngetop kan? Maka siapapun nanti yang ketangkep harus disebut nakal. Bagian itu diperhatikan sama dia. Bagian nakal. Pak Mendagri. Sistem yang salah. Dan ternyata puluhan bupati, mungkin udah lebih 100 kali. Ratusan bupati masuk penjara. Gubernur belasan kali. 20. Dengan Rusli Zainal. Iya toh? Ini luar biasa Pak. Saya takutnya begini. Semua bupati dan gubernur kalau diperiksa benar oleh KPK, jangan-jangan masuk penjara semua. Sampai-sampai saya pernah usulkan ke KPK atau ke pembuat undang-undang agar undang-undang anti korupsi itu dikasih kekecualian. Undang-undang ini tidak berlaku untuk gubernur dan wali kota sama bupati. Karena kasihan mereka. Udah capek-capek terpilih dan tidak bisa tidak. Kalau jadi bupati di Jawa harus keluar 50 miliar. Dan jadi gubernur antara 300 sampai 500 miliar. Masa duit nenek moyang mau dikasihin atau dijual tanah nenek moyang? Harus kembali dong. Kalau 500 miliar berarti per tahun kita harus minimal dapat 100 lah ya. Baru impas 5 tahun. Syukur-syukur ada lebihnya. Jadi ini sistemnya memang menyuruh orang korupsi. Gimana menurut Pak Gubernur? Pak Mendagri. Masih ingat waktu masih gubernur dulu. Ingat dulu lagi gubernur. Terima kasih Pak Karni. Ini saya mencoba merakit apa yang disampaikan Pak Yusril dan Pak Bambang tadi. Kan ada sebuah dalil mengatakan power tends to corrupt. Ya. Jadi kekuasaan itu cenderung untuk disalahgunakan, dikorupsi. Nah, saya melihat begini. Dahulu di zaman Orde Baru, saya sudah jadi bupati juga Pak. Tapi saya tidak punya ongkos, tidak memerlukan ongkos 1 sen pun untuk menjadi bupati. Karena waktu itu memang diatur-atur gitu. Dan jadi bupati itu lebih pada pengabdian gitu. Sekarang untuk menjadi bupati ongkosnya sangat mahal, menjadi gubernur apalagi. Saya nanya kepada salah seorang gubernur yang tidak terlalu besar wilayahnya, menghabiskan berapa anggaran kemarin untuk menjadi gubernur. Katanya 100 sampai 150 miliar. Gaji gubernur itu Pak Karni, gaji resminya 8,7 juta Pak. Taruhlah ada uang upah pungut namanya dulu, sekarang diganti lagi dengan PP baru, paling banyak 8 kali gaji pokok. Karena itu tidak lebih dari sekitar 40 juta pendapatan kepala daerah. Nah kalau Pak Karni bilang tadi memerlukan dana 250 miliar, artinya 1 tahun dia harus membalikan minimal itu untuk 1 kali periode saja. Itu 50 miliar. Kalau kita elaborasi lagi, per bulan berapa? Nah,
Sedangkan gajinya kita tahu pendapatan take home pay-nya sekitar 50 juta lah gitu. Itu satu yang tidak masuk akal. Karena itulah kata Pak Bambang tadi, ada bermacam-macam peluang yang dimanfaatkan terpaksa karena kondisi seperti itu, menggunakan kewenangan, menggunakan kekuasaan. Apalagi setelah Orde Baru dan reformasi ini, dari 38 kewenangan yang dimiliki, itu 31 diserahkan kepada daerah. 31 serahkan daerah. Jadi uang dari 3% dahulu yang diserahkan kepada daerah ketika Orde Baru, sekarang DAU saja 26% menurut undang-undang. Jadi uang banyak ke daerah, kekuasaan besar ke daerah, kewenangan besar. Termasuk memberikan izin kata Bapak Bambang tadi. Izin itu hampir tidak ada kontrol diberikan oleh kepala daerah kepada investor. Karena itulah beberapa waktu belakangan ini muncul berbagai tulisan simalakama investor gitu. Dia tidak memberikan sumbangan susah, memberikan sumbangan juga masuk penjara gitu. Ditangkap KPK. Tangkap KPK. Nah, ini persoalan, karena itu saya sepakat dengan Pak Yusril tadi. Mesti sistemnya yang kita perbaiki. Sebenarnya Undang-Undang Dasar tidak pernah menyuruh pilih langsung itu. Undang-Undang Dasar mengatakan gubernur, bupati, wali kota dipilih secara demokratis. Tidak pernah mengatakan pilih langsung. Tapi Undang-Undang 23 itu mengatakan pilih langsung. Nah, orang bereforia dan mengagung-agungkan demokrasi karena pilihan langsung ini betul-betul dirasakan sebagai bentuk dari partisipasi yang konkret dari rakyat untuk memilih pemimpinnya. Tapi dia lupa bahwa efek dari semua itu menimbulkan korupsi yang luar biasa gitu. Karena itu Menteri Dalam Negeri, pemerintah sekarang dalam revisi Undang-Undang 23 ini mengajukan kalau mungkin ini kembalilah kepada pemilihan tidak langsung itu. Karena itu bisa dengan ongkos yang sangat kecil. Udah dimajukan undang-undang? Sudah, sedang dibahas di DPR sekarang. Apa DPR setuju? Nah, ini yang kita belum tahu nih, Pak Marzuki mungkin bisa menjawabnya nanti gitu. Apakah akan tetap pilih langsung? Kalau akan tetap pilih langsung, bagaimanapun cara mengaudit, tadi sudah disebutkan akan diaudit. Saya jamin tidak akan bisa diaudit, Pak. Karena bagaimana membatasi kalau Pak Karni diam-diam mencetak poster, baliho, dan segala macam perangkat untuk saya kampanye gitu. Tidak bisa. Kecuali ini dikontrol semua oleh KPU. Tapi apakah semua bahan kampanye itu harus dicap oleh KPU? Sulit, Pak. Jadi ini akan terus kalau sistem tidak berubah. Akan terus akan jalan. Belum lagi untuk biaya saksi, Iya. biaya... Kalau mau maju lagi, kan harus ada cadangan lagi untuk nextnya. Jadi kalau tadi sudah habis 250, maka akan ada 250 lagi yang dipersiapkan untuk pemilu berikutnya. Jadi harus korup 500 kalau habis 250. Nah, karena itu angka menunjukkan Pak Karni bahwa dalam data kita sejak 2004, gubernur, bupati, wali kota itu 290 orang yang terkena kasus-kasus macam ini, ya. Kemudian DPRD 2.553 dan PNS di daerah itu 1.357. Apakah ada hubungannya dengan kepala daerah ini atau tidak? Ini perlu penelitian yang mendalam sekali. Baik, mungkin dari Pak Delis ada yang mau tanya ke Pak Mendagri. Pertama, sebetulnya saya setuju bahwa sistem harus diperbaiki. Jadi ini sebetulnya sudah lama diwacanakan. Tapi soal model pemilihan langsung, lalu itu akan menjawab soal korupsi, saya kira juga belum tentu sepenuhnya benar. Belum tentu sepenuhnya benar. Yang belum pernah kita lakukan adalah bagaimana melakukan pembatasan secara ketat. Kita ini hari ini kan sangat liberal. Kalau orang punya uang boleh belanja apa saja untuk kepentingan kampanyenya. Di sini peran negara kelihatan tidak ada sama sekali. Coba kita tanya ke Pak Marzuki misalnya. Kalau DPR menyusun rancangan undang-undang tentang pemilihan umum apapun jenisnya, pemilihan legislatif, pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah, selalu mereka tidak mau membahas secara serius satu sisi. Soal kampanye dan biaya yang harus dikeluarkan untuk kepentingan pemilu, untuk kepentingan kampanye. Sekarang kan kalau tokoh punya uang, dia bisa bikin gambar 3 kali lapangan sepak bola misalnya. Itu kan ndak adil. Harusnya menurut saya kalau memang mau memperbaiki keadaan, orang dibatasi membuat gambarnya
Dan itu hanya dibatasi di tempat-tempat tertentu saja boleh memasang gambar. Saya pernah datang misalnya di Jepang. Hanya sudut-sudut tertentu saja yang bisa ditaruh gambar calon dan tidak boleh di tempat lain. Hari ini partai politik, calon, itu gambar tahun 99 saja belum tanggal di tepi jalan raya. Yang tahun 2014 sudah muncul lagi. Ini kan karena apa? Gagal membuat sistem bagaimana membatasi orang membelanjakan diri. Nah, mungkin ke depan menurut saya, kalau tetap mau dengan pemilihan langsung, semua biaya ditanggung negara sajalah lagi setelah ini. Orang kalau mau beriklan di koran, cukup sama adil semua calon kepala daerah ditentukan space-nya berapa oleh anggaran. Kalau mau beriklan di media elektronik itu pun ditentukan berapanya. Mau debat pun ditentukan berapanya. Nah kalau begitu, itu bisa terkontrol. Nah ini kan kita itu yang tidak bisa, yang gagal membangun secara baik. Kita punya aturan, dibuat dengan cara yang tidak baik, dan tidak pernah partai politik mau serius bicara soal anggaran yang diperlukan untuk kepentingan pemilu. Misalnya begini, tadi Mas Bambang menyebut, ini uang datang dari mana, dibelanjakan kemana, itu pun tidak pernah secara baik diatur dalam undang-undang pemilu. Nah, kemudian harus pembatasan-pembatasan secara ketat. Saya percaya, Pak Menteri, misalnya kalau nanti kita kembali pemilihan ke DPRD, itu epicentrum korupsi itu memang tidak di tingkat rakyat, tapi dia akan ada misalnya di keliling partai politik, dan itu akan menghantui proses politik di DPRD. Dan itu saya kira tidak juga bisa menghambat korupsi. Jadi ininya sebetulnya yang harus kita perbaiki ke depan. Mungkin saya sebetulnya orang selalu mengatakan, ya kita lihatlah dulu ke depan memperbaiki sistem, misalnya bagaimana menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara serentak misalnya. Itu satu, bisa mengurangi biaya. Yang kedua, melakukan pembatasan-pembatasan soal biaya yang dikeluarkan. Kalau tidak, saya kira nanti jangan-jangan begitu dikembalikan ke DPRD, ada korupsi lagi, lalu kita berpikir ini dikembalikan lagi ke pemilihan langsung. Jadi kita selalu menciptakan transisi untuk diri kita sendiri. Tidak pernah memperbaiki apa sih kelemahan sebetulnya dari sistem yang kita praktekkan hari ini. Baik, jadi usulannya akan ada pembatasan, larangan-larangan untuk kampanye pemilu yang berlebihan. Tapi yang saya khawatir, seorang sejarawan Romawi, namanya Cornelius Tacitus, mengatakan, dia senator Romawi, bahwa semakin korup sebuah negara, semakin banyak hukum yang dibuat. Kita lihat sejenak.